Hey, do jalla hey, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wa jalala eh ha na. Hey, do jalla hey, hiding hala hala hiding. Hiding hala hala hiding wa jalala eh ha na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Iksan Taufik dari program studi pendidikan Tari Unila 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tari saman. Di video pertama ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada pada tari saman tersebut, mulai dari sejarah, kostum, dan lain sebagainya. Sedangkan nanti di video kedua saya akan membahas secara rinci masing-masing ragam gerak dan iringan yang ada pada tari saman tersebut. So, tunggu apa lagi? Let's go! Ya hari bunga aulia, aku didingelah hadingbot, aku didingelah hadingbot lah hembot, abotlah adiding lah hembot, abotlah adiding. Tari saman adalah sebuah tarian milik suku Gayo yang biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalam adat. Syair dalam tarian ini juga mempergunakan bahasa-bahasa milik suku Gayo itu sendiri. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa tarian ini telah berkembang sejak abad ke-14 dan dikembangkan oleh seorang ulama asal Aceh bernama Syekh Saman. Pada awal perkembangannya, tari saman ini hanyalah merupakan permainan tradisional atau permainan rakyat yang menggunakan tepuk tangan. Disebut permainan poane. Nah, melihat minat masyarakat Aceh yang besar terhadap kesenian ini, maka Syekh Saman menyisipkan syair-syair yang berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tari saman menjadi media dakwah pada saat itu. Sejalan juga dengan kondisi Aceh yang saat itu tengah dalam peperangan, maka Syekh Saman juga menambahkan syair-syair yang menambah semangat juang masyarakat Aceh. Dan tari ini terus berkembang sesuai kebutuhannya sampai sekarang. Tari ini lebih sering ditampilkan dalam perayaan-perayaan keagamaan dan kenegaraan. Tari saman juga telah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia dalam sidang ke-6 Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda UNESCO di Bali tanggal 24 November 2011. Tari saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan dakwah. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, kebersamaan, dan lain sebagainya. Sebelum tari saman ini dimulai, pasti tampil lebih dahulu seorang tua cerdik pandai atau pemuka adat untuk mewakili masyarakat setempat untuk memberikan nasihat-nasihat yang berguna kepada para penonton dan pemain. Adapun bentuk gerak horizontal pada tari saman ini merupakan simbol berjamaah. Dengan bentuk tarian yang dimainkan secara bersama memiliki makna bahwa masyarakat Gayo adalah masyarakat yang selalu berada dalam satu kesatuan dan kebersamaan. Lalu duduk dengan dua bentuk mengarah kepada duduk tahiyatul awal dan tahiyatul akhir dalam sholat. Gerakan salam artinya setiap umat muslim diwajibkan untuk selalu memberi salam kepada sesama muslim ketika bertemu. Lalu ada gerakan tunduk yang bermakna penghormatan untuk sesama manusia. Lalu selanjutnya memukul dada bermakna simbol rasa patriotik atau rasa kepahlawanan yang dimiliki oleh setiap orang Gayo. Selanjutnya tepuk tangan merupakan simbol dari ungkapan senang atau bahagia. Dan masih banyak filosofi atau makna dari saman asli Gayo ini. Tari saman biasanya ditampilkan tidak menggunakan iringan alat musik sama sekali, tetapi hanya menggunakan suara dari para penari
dan tepuk tangan mereka yang biasanya dikombinasikan dengan memukul dada dan memukul paha mereka sebagai sinkronisasi, juga mengembaskan badan ke berbagai arah disertai anggukan dan lain sebagainya. Namun pada perkembangannya, tari saman dalam bentuk kreasi sudah banyak menggunakan iringan alat musik berupa rebana atau terbangan. Tarian ini dipandu oleh seorang pemimpin yang lazimnya disebut syekh. Nyanyian para penari akan menambah kedinamisan dari tari saman ini. Adapun cara menyanyikan lagu-lagu dan tari saman dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama rengung, yaitu auman yang diawali oleh pengangkat. Yang kedua, ada dering, yaitu rengung yang segera diikuti oleh semua penari. Lalu yang ketiga ada redet, yaitu lagu singkat dengan suara pendek yang dinyanyikan oleh seorang penari pada bagian tengah tari. Lalu yang keempat, ada syekh, yaitu lagu yang dinyanyikan oleh seorang penari dengan suara panjang tinggi melengking, biasanya sebagai tanda perubahan gerak. Sahur. Nah, yang kelima adalah sahur, yaitu lagu yang diulang bersama oleh seluruh penari setelah dinyanyikan oleh penari solo. Tari saman menggunakan 2 unsur gerak yang menjadi unsur dasar dari tari saman ini, yaitu tepuk tangan dan tepuk dada. Diduga ketika menyebarkan agama Islam, Syekh Saman mempelajari tari Melayu kuno yang kemudian menghadirkan kembali lewat gerak-gerak yang disertai dengan syair-syair dakwah Islam demi memudahkan dakwahnya. Dalam konteks kekinian, tarian ritual yang bersifat religius ini masih digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui pertunjukan-pertunjukan. Tari saman termasuk salah satu tarian yang cukup unik karena hanya menampilkan gerak tepuk tangan dan gerak-gerak lainnya seperti gerak guncang, kirap, lingang, sulang saring, dan lain-lain. Semua gerak ini menggunakan bahasa-bahasa milik suku Gayo. Pada umumnya, tari saman dimainkan oleh belasan atau puluhan laki-laki, tapi jumlahnya haruslah ganjil. Pendapat lain ada juga yang mengatakan bahwa tarian ini ditarikan oleh lebih dari 10 orang, dengan rincian 8 penari dan 2 orang pemberi aba-aba sambil bernyanyi. Namun, dalam perkembangannya di era modern, menghendaki bahwa satu tarian itu akan semakin menarik atau semakin semarak apabila ditarikan oleh penari dengan jumlah yang lebih banyak. Untuk mengatur berbagai gerakan para penari, ditunjuklah seorang pemimpin yang disebut syekh. Selain mengatur gerakan para penari, syekh juga bertugas menyanyikan syair-syair lagu saman, yaitu yang disebut ganit. Dalam penampilan yang biasa, saman dimainkan oleh 10-12 penari. Akan tetapi keutuhan saman setidaknya didukung 15-17 penari yang mempunyai fungsi sebagai berikut. Untuk nomor 9, itu disebut pengangkat. Pengangkat adalah tokoh utama dalam tari saman ini, yaitu sejenis syekh dan tari sejati. Penumpang ini merupakan titik sentral dalam tari saman, yang biasanya menentukan gerak tari, level tari, syair yang dikumandangkan maupun syair-syair yang menjadi balasan terhadap lawan main. Jadi, tari saman ini dapat dimainkan secara berpasangan atau bertanding antar kelompok. Kemudian nomor 8 dan nomor 10 disebut pengapit. Pengapit adalah tokoh pembantu pengangkat, baik gerak tari maupun nyanyian atau vokal. Selanjutnya ada nomor 2 sampai nomor 7 dan nomor 11 sampai nomor 16 disebut penyepit. Penyepit adalah penari biasa yang mendukung tari atau gerak tari yang diarahkan pengangkat. Selain sebagai penari, juga berperan menyepit atau menghimpit sehingga kerapatan antar penari tetap terjaga sehingga penari menyatu tanpa jarak dalam posisi berbajar atau bersaf. Lalu yang terakhir ada nomor 1 dan nomor 17,
disebut penupang. Penupang adalah penari yang paling ujung kanan dan kiri penari yang duduk berbanjar. Penupang selain berperan sebagai bagian dari pendukung tari juga berperan menumpang atau menahan keutuhan posisi tari agar tetap rapat dan lurus. Hayang bule jagat awiyah rimung awaliyah. Kostum atau busana tari saman dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya bagian yang pertama adalah bagian kepala. Pada bagian kepala, penari saman menggunakan bulung teleng atau biasanya disebut tengkulu, yakni sejenis kain berwarna hitam yang digunakan sebagai dasar penutup kepala bagi seorang penari saman. Setengah bagian kain tersebut nampak disulam dengan benang tertentu layaknya baju bersunting bias. Bagian yang kedua merupakan baju. Baju yang dipakai oleh penari saman umumnya merupakan baju adat atau baju khas suku Gayo. Pakaian ini sering disebut baju pokok atau baju kerawang. Baju ini mempunyai warna dasar hitam dengan sulaman benang putih, merah, dan hijau. Di samping itu pada bagian pinggang baju pokok ini juga disulam dengan menggunakan kedawek dan kekait serta berlengan pendek. Bagian yang ketiga merupakan celana. Celana yang digunakan oleh penari saman merupakan celana panjang dengan warna hitam polos. Celana ini dibuat biasanya dengan kain yang bertekstur mengkilat. Biasanya celana ini dikenakan hingga menutupi bagian mata kaki. Celana panjang yang digunakan sebagai kostum penari saman ini biasanya memiliki corak tertentu pada bagian ujung bawah. Biasanya corak tersebut berwarna kuning emas tanpa memiliki renda. Corak tersebut juga senada dengan warna kain songket yang dikenakan untuk melilit pinggang para penari. Untuk corak tersebut melingkar secara horizontal layaknya yang membentuk gelang kaki pada celana penari. Lalu bagian yang keempat ada sarung. Sarung ini digunakan untuk melilit celana panjang hitam yang dipakai oleh penari saman. Warna kain sarung yang digunakan menyesuaikan dengan warna dasar baju penari. Kain sarung tersebut juga memiliki motif batik yang menyesuaikan dengan adat masyarakat setempat. Adapun motif batik yang sering digunakan dalam tari tradisional tersebut adalah motif batik Gayo. Batik Gayo atau yang lebih dikenal dengan istilah kerawang Gayo. Pada bagian selanjutnya adalah bagian tangan atau bagian gelang. Gelang ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada topong gelang. Topong gelang merupakan gelang yang terbuat dari kain tertentu dan dikaitkan pada tangan si penari. Properti ini berupa hiasan tangan yang berbentuk menyerupai rantai pada baju adat tari saman tersebut. Topong gelang hanya digunakan pada salah satu pergelangan tangan saja. Lalu yang kedua ada sapu tangan. Sapu tangan yang digunakan oleh penari saman tersebut terbuat dari kain dengan berbentuk persegi, dan penggunaan sapu tangan tersebut juga sama seperti penggunaan topong gelang, hanya digunakan di satu bagian tangan saja. Nah, itulah dia tadi busana atau kostum dari tari saman asli Gayo. Sedangkan sekarang ini sudah berkembang banyak sekali tari saman dalam bentuk atau versi kreasi. Berikut ini adalah kostum tari saman dalam versi kreasi. Secara garis besar, kostumnya terlihat sama, namun terdapat sedikit perbedaan bentuk, warna, dan bahannya saja. Baik teman-teman, itulah dia tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kini dapat kita simpulkan bahwa tari saman ini merupakan tari yang perkembangannya sudah sangat tua sejak abad ke-14. Dan pada saat itu Syekh Saman memanfaatkan tari saman ini untuk media dakwahnya sendiri. Sekarang ini tari saman sudah berkembang dengan sangat pesat. Jadi tujuannya tidak hanya sebagai media dakwah, melainkan juga sebagai hiburan kepada masyarakat luas. Pembahasan tentang tari saman ini akan saya lanjutkan di video kedua, yaitu akan membahas tentang ragam gerak dan iringan yang ada pada tari saman ini. Jadi tetap tonton video saya, jangan lupa like, di subscribe. Sampai jumpa di video kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam putih kayangan